Salam, selamat pagi GKPS TV yang terkasih. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang menganugerahkan pagi ini kepada kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur karena kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau menganugerahkan kuasa Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Markus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Inilah sebagai judul daripada renungan kita pagi ini. Takjub sama dengan kagum atau heran. Dan takjub ini adalah sebuah perasaan yang bisa muncul di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Misalnya, ketika kita melihat pemandangan yang sungguh indah, yang pasti ada muncul rasa kagum dan takjub sehingga timbul rasa syukur dan memuji. Saudara yang terkasih, dalam renungan pagi ini yang topiknya tadi mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Nah, siapakah mereka itu yang disebut takjub dan memuliakan Allah? Dalam pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi ini, walau terkesan singkat karena hanya berkisar 3,5 tahun, namun dalam waktu yang singkat itu ia dapat menyelesaikan misinya, juga menggenapi seluruh nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, yakni melalui karyanya dan pelayanannya di dunia ini. Ia mengajarkan firman Tuhan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan ia memiliki otoritas mengampuni dosa yang menjadi akar dari penyakit-penyakit yang terjadi. Dan ia dapat mengubah sifat mereka karena iman sejati di dalam dia akan bisa mengatasi rintangan dan mendatangkan pembebasan dan keselamatan. Nah, saudara yang terkasih, dalam perikop ini saat Tuhan Yesus berada di Kapernaum di rumah Simon dan Andreas, ketika tersiar kabar bahwa ia ada di situ, orang pun datang berduyun-duyun menjumpai Yesus. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk bertemu Yesus sampai rumah itu tidak mampu menampung para tamunya. Banyak dari antara mereka mungkin datang hanya untuk mencari kesembuhan atau hanya terdorong rasa ingin tahu dan bisa melihat Tuhan Yesus. Namun Yesus juga mampu dan dia memakai
waktu atau tidak menyia-nyiakan waktu pertemuan itu. Justru ia melayani mereka dengan baik. Ia memberitakan Injil kepada mereka. Karena menurut Yesus, dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun, Injil itu harus tetap bisa diberitakan. Meskipun ada yang menganggap waktunya tidak sesuai. Tetapi seperti yang dikatakan Yesaya, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Bisa kita baca dalam Yesaya 32 ayat 20. Dan saat Yesus mengajar orang banyak itu, tiba-tiba ada gangguan. 4 orang datang menggotong seorang yang lumpuh. Karena mereka berharap bahwa Yesus menyembuhkan teman mereka. Namun kerumunan orang itu menghalangi mereka untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka tidak menyerah. Justru mereka mau bersusah payah. Mereka naik ke atap rumah orang itu dan membongkar. Akhirnya yang lumpuh itu bisa diturunkan tepat di depan Yesus. Melihat iman mereka, Yesus merespon lebih dari yang mereka harapkan. Dan sungguh mengejutkan bagi yang hadir. Karena yang pertama sekali diucapkan Yesus kepada si lumpuh bukan soal kesembuhan, melainkan soal pengampunan dosa. Baru setelah itu, dia menyembuhkan. Mengapa? Karena ada pemahaman masyarakat Yahudi masa itu bahwa penyakit yang diderita adalah merupakan akibat dosa. Tentu tanpa pengampunan dosa tidak mungkin terjadi kesembuhan. Setelah pengampunan itu Yesus pun mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Melihat itu semua orang takjub. Orang banyak dicengkam kekaguman dan mereka memuliakan Allah Israel. Sangat terasa dalam ketakjuban mereka ada rasa kagum yang kuat. Ada rasa hormat yang dalam. Rasa takjub itu membuat hati mereka terhubung dengan Allah dan mendorong mereka memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai ketakjuban dan pengakuan akan keluar biasaan Tuhan Yesus dan kemurahan Tuhan menjadikan kita hidup mampu bersyukur dan mau merendahkan diri atau hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Seberat apapun tantangan dan penyakit yang kita alami, ternyata Yesus tetap mengasihi kita dan Dia ingin menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau yang telah bermurah hati untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan bukan hanya penyakit yang Kau sembuhkan, tetapi dosa-dosa kami juga Engkau ampuni ya Bapa, sehingga kami layak menerima anugerah-Mu, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, berkati kami serta seluruh GKPS TV dimanapun mereka berada. Biarlah aktivitas kami hari ini mendatangkan sukacita dan kebahagiaan, terlebih untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. GKPS TV